Hai, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya mau berbagi informasi lagi ke teman-teman semuanya. Sekarang masih pagi ya. Jam berapa guys? Jam 11 ya, tanggal 10 hari ini ya, tanggal 10 bulan 1 tahun 2024. Tentunya ini tuh awal tahun ya teman-teman ya. Semoga kita semua di awal tahun ini atau di tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itulah harapan saya ya, dan ya untuk kita semua lah gitu ya. Jadi seperti itu. Dan hari ini aku tuh mau berbagi informasi yang penting juga ya teman-teman, tidak kalah penting dengan informasi tentang pengiriman barang. Kalau tentang pengiriman barang itu kan kemarin aku sudah bahas semua tuh teman-teman ya, berarti sudah clear ya, tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, dan nggak usah bingung-bingung lagi ya kalian tuh harus gimana sih dan gimana gitu ya kan, udah nggak perlu dibahas lagi. Jadi sudah jelas banget ya teman-teman ya. Dan di video kali ini aku tuh mau membahas tentang hak PMI itu apa saja sih jika kita itu notice atau break atau interminate atau diinterminate oleh majikan ya guys ya. Jadi ada hak-haknya ya teman-teman ya. Maka dari itu kalian yang masih pemula atau masih baru di Hong Kong yang belum tahu aturannya itu, teman-teman wajib tonton video saya sampai terakhir ya, biar kalian tuh paham gitu ya. Oh ternyata begini ya, oh ternyata begitu loh aturan di Hong Kong gitu ya kan. Nah untuk teman-teman semua juga yang masih ada di PT yang sedang proses ke Hong Kong ya, mau ke Hong Kong maksudnya ya, teman-teman juga harus simak ya, atau dimanapun kalian berada. Jadi setidaknya itu kan kalian tuh sudah ada gambaran gitu loh, oh, ternyata harus begini dan harus begitu. Dan sebelum kalian mengambil sesuatu keputusan itu harus dipikir-pikir dulu beribu kali, jangan asal mengambil keputusan gitu loh ya teman-teman. Jadi seperti itu yang saya inginkan gitu. Soalnya saya tuh kasihan sama anak-anak baru juga yang belum tahu apa-apa dan masih bingung ini itu dan lain-lain. Maka dari itu saya buatkan video ini ya, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua yang masih pemula di Hong Kong atau baru kerja di Hong Kong dan belum pernah keluar negeri sama sekali. Tentunya yang masih non ya, kalau sudah atau gimana sih ya nggak usah ditonton ya, mereka sudah mengerti ya teman-teman ya, paling yang masih di PT nih ya. Jadi kan pokoknya ya untuk mengedukasikan saja ke kalian semua gitu loh ya. Jadi gini loh ya teman-teman ya, di sini itu ada beberapa informasi yang ingin saya share ya buat ke kalian semua gitu. Jadi di sini tuh ada apa sih, saya tuh mau membahas tentang perbedaannya break kontrak atau notice atau di interminate gitu ya. Jadi beda ya teman-teman, dan haknya itu apa saja sih gitu ya. Nah yang pertama saya itu mau membahas untuk notice dulu ya teman-teman ya, jadi biar nggak ribet ya, langsung saja ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang baru bergabung juga dimanapun kalian berada dan baru menonton video saya, jangan lupa juga dong untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke langsung saja ya. Nah ini tuh kalau notice, misalkan notice nih ya teman-teman, jadi notice ini one man notice ya, jadi kita itu ngasih waktu 1 bulan ke majikan. Misalkan kita itu ada apa ya, misalkan kayak ada punya masalah kita itu, entah itu masalah dengan majikan atau kita punya masalah di rumah dan kita ingin pulang gitu ya kan, atau misalkan kita itu nggak betah di rumah majikan karena majikan gimana gitu ya, pokoknya gimana lah gitu ya, ada saja alasannya ya kan. Atau misalkan kita kayak nggak cocok sama majikan atau pekerjaannya tidak sesuai job atau gimana gitu ya kan. Nah kalau notice itu seperti itu ya, jadi kita itu ambil surat notice gitu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Nah ini tuh contohnya surat notice ya teman-teman. Untuk surat notice itu kalian bisa dapatkan di agent kalian atau di organisasi itu kan banyak ya. Misalkan kita sedang libur atau apa, lebih enak sih di agent kalian sendiri ya. Kalian itu tulis ya, misalkan kalian tuh keluarnya pengen tanggal berapa gitu ya. Misalkan kalian ngitungnya gini aja, saya mah nanti aja keluarnya kalau misalkan sudah gajian ya kan, biasanya kan rata-rata seperti itu nih. Gajiannya dibikin tanggal 1 ya teman-teman, misalkan kita itu gajian tanggal 1, saya keluarnya tanggal 7 aja lah atau 8 itu, dilebihin sedikit nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita itu bikin suratnya itu tanggal 1 Januari ya, terus kalian itu pengen notisnya itu pulangnya itu tanggal 7 ya, tanggal 7 Februari. Nah di situ tuh tulis kalian itu tanggal 7 Februari saya pengen pulang dengan alasan ini itu dan lain-lain gitu ya kan. Nah itu nanti kalian bisa langsung dikasihkan ke majikan ya, kalau kalian berani ya nggak apa-apa, lebih enak langsung ke majikan ya teman-teman, atau ke agent juga nggak apa-apa, atau ke imigrasi gitu ya, terserah kalian gimana enaknya dan gimana baiknya saja. Jadi itu tiga-tiganya itu nggak apa-apa ya, seperti itu.
Dan nanti kalau misalkan sudah tanggal 7 nih, kalian kan sudah tertulis tuh di situ tuh tanggal 7 pulang ya. Nah, kalau saran dari saya ini tuh sebelum notis itu kalian itu pikir-pikir dulu ya teman-teman ya, dan lebih bagus lagi sudah dapat majikan. Jadi seperti itu. Karena itu kan tanggal 7 ya, kalian itu dikeluarin sama majikan, keluar dari rumah majikan ya, dan langsung pulang ke Indonesia gitu. Dan itu haknya itu kalian itu mendapatkan gaji 1 bulan terakhir dan uang lebihannya, misalkan kalian lebih berapa hari gitu bisa. Misalkan kalian itu kan gajiannya tanggal 1 tapi kalian keluarnya tanggal 7 atau tanggal 8, berarti kan gaji 1 bulan ditambah gaji sekian harinya juga gitu ya, terus ditambah uang tiket atau tiket pesawat itu dari majikan ya teman-teman ya, sama uang transportasi juga. Jadi seperti itu, soalnya kemarin juga teman aku tuh seperti itu ya, dia notis ya dia dapat gaji 1 bulan dan gaji berapa hari gitu ya lebihannya, dan uang transportasi dan tiketnya itu dikasih sama majikan yang belikan. Jadi seperti itu ya teman-teman, sudah jelas ya. Nah, dan kalau misalkan break ya, break itu apa sih gitu ya, kalian itu yang masih baru pasti belum paham ya teman-teman. Break itu break kontrak ya, misalkan kita itu sudah bener-bener nggak sanggup, tidak mau meneruskan kontrak. Misalkan gampangannya kalian ini baru kerja beberapa bulan ya, belum setahun atau sudah setahun lebih, pokoknya belum finish kontrak ya, belum selesai kontrak itu, dan misalkan kalian itu ada suatu masalah ini itu dan lain-lain, misalkan kayak majikannya bener-bener maafan atau gimana yang bikin kalian nggak kuat, itu kalau break itu bener-bener nggak kuat banget ya teman-teman ya. Tapi kalau saran dari saya, daripada ngebreak mendingan notice ya teman-teman ya. Kalian itu masih punya hak dan dapat uang gaji 1 bulan, dapat tiket dan dapat uang transportasi. Itu saran dari saya, tapi itu sih kembali lagi ke diri kalian sendiri, maunya gimana dan seperti apa, itu hak kalian. Silakan kalau punya uang ya silakan, nggak apa-apa. Nah, kalau break ini ya teman-teman ya, break ini misal kalian itu break kontrak ya, jadi jam itu juga, hari itu juga harus keluar dari rumah majikan. Jadi seperti itu. Dan kalian juga harus membayar 1 bulan gaji. Nah, ini yang saya paling disayangkan itu ya, daripada kalian untuk membayar majikan, mendingan uangnya disimpan sendiri gitu ya. Sudah capek kalian kerja, itu namanya kan kerja bakti, terus juga harus bayar ke majikan. Sayang banget ya kan, mendingan notice. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau notice itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, dapat gaji 1 bulan dan uang tiket dan uang transportasi. Jadi seperti itu, daripada ngebreak. Jadi sebelum kalian ngebreak itu, kalian tuh harus dipikir-pikir dulu loh guys, 1000 kali gimana sih dampaknya dan nantinya seperti apa gitu loh ya teman-teman ya. Ya itu sih terserah kalian maunya bagaimana ya. Kalau kalian punya uang banyak ya nggak apa-apa, ngebreak aja terus bayar ke majikan, kan gampang toh, yang penting banyak uangnya. Tapi kalau yang misalkan kerja baru 1 bulan 2 bulan, itu menurut saya sayang banget gitu loh ya teman-teman, jangan sampai gitu loh ya. Jadi harus dipikir-pikir dulu ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini saya mau menjelaskan yang di interminate ya, interminate. Jadi kalau di interminate itu majikan yang interminate ya teman-teman ya, misalkan majikan itu ya alasannya gimana gitu, nggak cocok sama kita, atau karena dengan alasan kita karena bahasanya kurang, atau kerjanya nggak inisiatif, atau kitanya kurang ngomong, atau kurang sopan, atau gimana lah pokoknya ya. Jadi majikan ini interminate kita gitu, atau dengan alasan-alasan lain gitu ya. Jadi kalau di interminate itu ya guys ya kita sama sih, kita tetap dapat uang gaji 1 bulan ya, dan uang tiket dan uang transportasi juga. Jadi seperti itu. Tapi kalau saran dari saya ya guys, hati-hati ya kalian itu kalau yang masih pemula di Hong Kong. Saran dari saya ya, jangan sampai di interminate. Karena kalau di interminate ini ya teman-teman, apapun alasannya, walaupun majikan nulisnya gimana ya, dengan alasan apapun itu, reportnya itu sudah jelek gitu loh ya teman-teman, bener-bener jelek. Makanya saya kasih tahu ya. Dan kalaupun misalkan kalian tuh pengen ganti majikan juga ya lumayan agak susah cari jobnya ya. Kalau kalian nggak percaya, tanya saja sendiri ke teman-teman yang lain yang sudah pernah di interminate, atau sama agensi-agensi juga gitu. Memang agak kesusahan cari jobnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Soalnya kalau di interminate itu apapun alasannya, walaupun majikan bilang gini gitu, yang baik-baik tetap report kita itu jelek.
Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini aku tuh cuman hanya berbagi informasi saja ke teman-teman semua biar dipertimbangkan gitu loh ya teman-teman ya, kalau ingin bertindak sesuatu atau melakukan sesuatu gitu ya. Dan saran dari saya ya, buat kalian yang masih pemula itu jangan sampai kalian bahasanya itu gimana gitu ya, harus oke ya teman-teman, harus bisa ngantong bahasa lah, jangan bodoh-bodoh banget ya kan. Ya walaupun kalian nggak bisa kantoni sedikit-sedikit ya, setidaknya kalian bisa mengantong bahasa Inggris juga, karena di sini tuh bisa kok orang sini tuh kebanyakan bahasa Inggris juga ngomongnya gitu loh, nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih, bye bye.